Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas A Administrasi Publik Palembang yang beranggotakan Fadel Muhammad, Wulan Musdalifah, Amelia Agustin, Lydia Anggraini, dan Tigor Juliandri. Di sini kami akan mempresentasikan tentang hambatan reformasi administrasi publik. Berikut pokok pembahasannya. 1. Reformasi administrasi publik. 2. Hambatan reformasi administrasi. Salah satunya manajemen sumber daya manusia. Belum berjalan dengan baik. 3. Contoh kasus. 4. Solusi. Baiklah, di sini adapun reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan menyangkut aspek mental, aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. Berbagai permasalahan atau perhambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintah tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik, harus ditata ulang atau diperbaharui. Salah satu hambatannya adalah manajemen sumber daya manusia yang belum berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, perubahan pada sistem tata laksana sangat diperlukan dalam rangka mendorong efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan serta untuk mengubah mental aparatur. Berikut beberapa kendala dalam perencanaan SDM yang sering dialami. 1. Pemanfaatan SDM belum optimal. 2. Tingkat kehadiran yang sangat tinggi. 3. Tenaga kerja yang kurang terdidik. 4. Kontrol tenaga kerja dan review. Contoh kasus PT Caltex Pacific Indonesia adalah perusahaan modal asing yang melakukan kontrak kerja dengan pemerintahan Indonesia dalam bidang eksplorasi dan produksi minyak bumi. Walaupun CPI berbentuk perseroan terbatas, namun 100% saham perusahaan ini dimiliki oleh Chevron dan Texaco yang pusat kegiatannya berada di Amerika. PT CPI menghadapi permasalahan dalam pengembangan SDM, yaitu penyiapan tenaga ahli. Selama kurun waktu 2-5 tahun, terdapat sekitar 51,42% karyawan yang berlatar belakang sarjana berhenti bekerja dan pindah ke perusahaan lainnya. Perpindahan tenaga kerja ini sangat mempengaruhi jalan operasi perusahaan. Di mata karyawan, apa yang diberikan oleh perusahaan tidak memuaskan. Misalnya, ada karyawan yang menuntut agar gaji karyawan langsung bekerja di bidang eksplorasi dan diproduksi diberikan dalam proporsi yang lebih besar dibandingkan dengan karyawan di bidang administrasi. Adapun karakteristik PT CPI, yaitu status dan penggolongan pegawai. Kompensasi di sini yang diberikan kepada karyawan atas tenaga kerja dan pikiran yang dicurahkan pada pekerjaan, terdiri atas gaji, tunjangan, dan berbagai fasilitas. Jadi kesimpulannya, status kepegawaian PT CPI menggunakan klasifikasi dari klasifikasi 1 terendah sampai 13 tertinggi. Gaji pegawai PT CPI didasarkan pada gaji pokok yang jumlahnya ditinjau setiap tahun sekali. Di sini, seharusnya PT CPI tidak membeda-bedakan mana karyawan pribumi dan asing dengan menggunakan klasifikasi 1 terendah sampai 13 tertinggi, baik itu melalui status atau penggolongan pegawai dan kompensasi yang terdiri dari gaji, tunjangan, dan fasilitas karena di mata karyawan itu tidaklah adil. Maka banyak yang keluar bukan karena PT CPI sebagai batu loncatan, tetapi karena tidak adanya keadilan dalam kompensasi, baik itu gaji maupun tunjangan. Solusinya di sini adalah manajemen sumber daya bisa
adanya pendekatan yang diambil. Secara umum ada langkah-langkahnya. 1. Memperbaiki manajemen kinerja. 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. 3. Serta memperbesar struktur dengan kebutuhan nyata, ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.